Puji Tuhan, ya hari ini kita bisa siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari hambanya yang Tuhan persiapkan hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan hari ini saya beri kesempatan buat hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ibu Tiar Liana Purba. Silakan Ibu Tiar. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, firman Tuhan hari ini begitu indah ya, dengan perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Baik, jika sudah kita berdoa dulu, kita tundukkan hati dan kepala kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu yang besar, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan suara Tuhan, dan terlebih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada suatu kuasa pun yang mengganggu kami, yang merebut firman-Mu daripada kami. Terutama hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, biarlah juga Tuhan mengurapi, memberikan hikmat dari surga, sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, dan juga damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berfirmanlah kepada setiap kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya minta maaf sebelumnya ya, saya janji hari ini mau bawa materi tentang parenting, tapi karena saya hari ini agak buru-buru, saya ada pelayanan pagi ini, jadi saya pikir nanti kurang konsentrasi, jadi kurang kena gitu. Jadi saya minta izin sama Pak Surbakti nanti hari Kamis depan. Kalau nggak Kamis depan, kalau nggak ada halangan Sabtu ini boleh, Sabtu ya. Sabtu mungkin saya bisa agak panjang waktunya karena materinya agak panjang. Nah, jadi hari ini kita belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita pagi hari ini. Kita percaya semua dalam kuasa dan kendalinya Tuhan. Tadi kita sudah siapkan Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, kita membacanya bersama-sama di tempat kita masing-masing dan saya bacakan buat kita semua. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin ya. Firman Tuhan pagi ini luar biasa, bercerita bagaimana pada suatu kali Yesus ada di pantai ya Danau Genesaret bersama dengan murid-muridnya dan banyak orang juga di sana datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, ketika dia bertemu di sana dengan orang-orang banyak itu dan
Dia dikatakan naik ke dalam perahu, yaitu perahunya Simon, ya. Wah, jadi pada waktu itu Yesus mengajar rupanya bukan di rumah Tuhan ataupun di bait Allah, tapi dari atas perahu, ya, di sumur, di mana saja dia memanfaatkan waktu yang ada untuk mengajar setiap yang bertemu dengan dia, ya, untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, dari perikop ini kami ambil tema yaitu hidup natural, ya, menjadi hidup supranatural, ya. Natural itu artinya biasa, hidup yang biasa-biasa saja, yang dunia, tapi bisa berubah menjadi hidup yang supranatural. Yaitu supranatural itu ada suatu kuasa yang membimbing, yang membawa sehingga kita menjadi lebih, ya, dari yang biasa-biasa saja, yaitu hidup menurut perintah Tuhan atau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar apa hidup natural dan apa hidup supranatural. Kita tahu dulu ini, ya. Hidup natural itu yaitu orang yang hidupnya bekerja secara dunia ataupun metode yang sudah diajarkan oleh dunia atau diakui oleh dunia. Contohnya tadi, ya, Simon atau murid-murid Yesus, mereka memang penangkap ikan, ya, mereka menangkap ikan pada malam hari biar banyak dapat, gitu ya. Nah, mereka semalaman menangkap ikan, tapi tadi dikatakan sama Simon, dia tidak mendapat apa-apa, gitu kan? Dia mengaku sama Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau hidup yang supranatural, mereka bekerja berdasarkan perintah Tuhan ataupun Roh Kudus, ya, yaitu tadi Lukas 5 ayat 6 dikatakan, ya. Dan setelah mereka melakukannya, ya, ayat yang kelima kan dikatakan, si ayat yang keempat maksud saya, di situ Yesus berkata, ya, setelah selesai berbicara kepada Simon, dia katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, itu perintah Tuhan Yesus, bertolak. Hal itu sudah pagi, mereka sudah semalaman. Tapi karena dia taat, maka mereka mendapatkan hasil yang banyak, ya. Jadi bekerja secara supranatural itu bekerja berdasarkan tuntunan Tuhan ataupun perintah Tuhan ataupun firman Tuhan, ya, atau tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, orang yang hidup natural itu orangnya bekerja keras, mengandalkan kekuatan, mengandalkan tenaga, ya. Nah, sedangkan kalau hidup secara supranatural, cara bekerjanya itu dia efektif dan efisien, ya, simple, cukup hanya mengikuti perintah. Nah, dan yang ketiga, kalau hidup yang natural itu hasilnya tidak menentu, bisa dapat, bisa tidak. Terbukti tadi Simon mengaku, kami sudah semalaman guru menangkap ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Karena mereka hidup secara natural, dunia, alami, yang terbiasa. Nah, tapi karena Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menebarkan jalannya ke dalam, ya, ke tempat yang lebih dalam, maka firman Tuhan menceritakan mereka mendapatkan hasil yang melimpah pada ayat yang ke-6. Nah, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hidup natural dan hidup supranatural, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita berpindah dari level natural tadi atau yang biasa-biasa tadi kepada level supranatural, ya. Yang pertama, ya, kita harus menemukan firman Tuhan yang berbicara kepada kita secara khusus, ya. Tadi di dalam Lukas 5 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus berkata secara khusus kepada Simon, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, kalau Simon tidak patuh, ya, tadi kan dia katakan, kami sudah semalaman guru. Nah, kalau dia tidak patuh, tidak pergi bertolak, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi perlu ketaatan akan firman Tuhan dan menemukan firman Tuhan itu secara khusus apa yang buat kita, ya. Jadi kita perlu fokus dan menemukan firman,
apa yang Tuhan bicarakan kepada kita pada hari ini. Ya, jadi kata bertolaklah itu adalah firman yang pas pada saat itu, yang diimani oleh Simon. Karena engkau menyuruh, maka kami akan kerjakan. Dan mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Jadi perkara supranatural itu selalu dimulai datangnya dari firman Tuhan, bukan dari apa kata kita. Ya, itu tadi dari kata bertolak, ya, bertolaklah katanya ya. Nah, contoh dalam Alkitab lagi yang melakukan perkara-perkara supranatural yang luar biasa, ya, kita ingat janda di Sarfat, ya, bagaimana Nabi meminta bikin dulu kue sama saya gitu ya. Nah, dan ada juga perwira di Kapernaum, ya. Kita ingat cerita perwira di Kapernaum, ya, di dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai dengan 8, ya. Satu perikop itu menceritakan bagaimana seorang perwira Kapernaum bertemu dengan Yesus, ya. Dan pada saat itu anaknya sakit, ya. Nah, perwira itu meminta Yesus untuk mampir ke rumahnya. Ya, tapi kata Yesus, "Ya, aku akan datang," gitu ya. Nah, tapi perwira ini dia punya pengalaman, dia bilang, "Saya juga punya anak buah. Kalau saya suruh anak buah saya kerjakan ini, dia kerjakan itu. Ini, kalau saya kerjakan itu, dia akan kerjakan itu." Nah, sehingga pada waktu itu dia berkata kepada Yesus, kalau Yesus berbicara saja, berfirman saja, ya, saya percaya anak saya sembuh. Nah, dan kemudian Yesus melakukan, ya, melakukan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, tapi itu belum, dia masih berjanji, "Aku akan datang." Tapi perwira itu mengatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya, nah jadi perwira itu yakin hanya dengan berfirman saja Yesus, tidak perlu datang ke sana pun, maka hambanya yang sakit itu pasti akan sembuh, ya. Nah, tapi Yesus melakukan, dan memang benar kalau kita baca di dalam Matius 8, ya, satu perikop itu 8 ayat yang ke-13, ya, dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita juga mau melihat, ya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat hidup kita yang dari natural menjadi supranatural, ya. Yang tadi pertama kita menemukan firman Tuhan, ya, kita beriman dan kita percaya, maka itu terjadi, ya. Dan yang kedua, kita, ya, melakukan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati, ya, tidak goyah, tidak ragu, ya, walaupun sepertinya itu tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal, tapi karena kita percaya itu dari Tuhan, kita lakukan, ya. Tadi Simon jelas berkata kepada Yesus, "Karena engkau yang menyuruh, ya, maka kami akan melakukan," gitu ya. Nah, jadi ada iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih ketika mereka taat akan perintah Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah juga mau, ya, setiap kita yang ada, yang hadir di dalam Zoom pada pagi hari ini, dia mau agar kita ini bukan seperti anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi Allah mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, mengalami suatu yang tidak layak, yang tidak lazim, tapi itu Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, ada firman yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mendapatkan firman itu, maka kita merenungkan, dan setelah kita renungkan, kita pegang, ya, firman Tuhan itu dan percaya bahwa firman itu hidup.
Firman itu berkuasa. Ada roh Allah yang menghidupkan firman itu. Sehingga kita bisa mengalami mujizat. Ya, itu mujizat yang besar. Ketika mereka sudah semalaman bertolak, mereka paling tahu, sudah terbiasa mereka sehari-hari di laut menangkap ikan. Tapi karena Yesus yang berkata, bertolaklah, tebarkan jalamu. Mereka melakukan dengan iman, dengan sepenuh hati. Maka terjadilah mereka mendapatkan hasil yang luar biasa, yang supranatural, yang di luar kemampuan manusia terjadi. Tidak biasanya seperti itu, gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah juga mau pada hari ini, ya, seperti murid-muridnya dikatakan, ya, judul perikopnya juga penjala ikan menjadi penjala manusia. Disitulah mereka belajar juga, sadar bahwa Tuhan itu sanggup. Yang tadinya mereka sebagai nelayan menangkap ikan, tapi Tuhan bawa mereka, Tuhan pilih mereka menjadi murid, diangkat untuk menjala manusia. Sama buat kita juga pada pagi hari ini. Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Ya, kita mengajak teman kita, mengajak saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, memperkenalkan Yesus kepada mereka, menceritakan kebaikan Yesus kepada mereka. Maka kita sudah menjadi pelaku firman, melakukan amanat agung yang Tuhan sampaikan, Tuhan perintahkan kepada setiap pengikut-pengikutnya, kepada setiap orang yang sudah percaya, yang sudah selamat, ya. Jangan berhenti hanya pada kita, tapi beritakan Injil kepada orang lain. Beritakan kepada orang siapa saja yang bertemu dengan engkau. Itulah yang Tuhan mau, karena Allah, ya, berkeinginan jangan satu orang pun yang binasa di muka bumi ini. Semua mengalami keselamatan yang kekal, hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, yang sudah berkorban buat kita, yang sudah rela mencurahkan, ya, mencucurkan darahnya buat keselamatan kita, buat seluruh pergumulan kita, dosa-dosa kita, dia sudah tanggung dan dia sudah bangkit jadi pemenang. Itulah yang membuat kita ada pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi Allah mau, yuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hiduplah menurut firman Tuhan, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang tadinya hidup natural, biasa-biasa saja, ya, sesuai dengan pola dunia, tapi Tuhan bisa pakai kita hidup menjadi mengalami supranatural, yaitu mengalami kuasa Allah, dan orang pun akan terheran-heran melihat kok bisa ya gitu ya. Nah, Allah mau seperti itu, tapi bukan karena hebat kita, tapi lewat kehidupan kita itu orang akan melihat bahwa ada Tuhan yang bekerja, Tuhan kita yang hebat, dan kita menyaksikan semuanya itu, bahwa semua karena Tuhan, bahwa semua di dalam kendalinya Tuhan. Ada roh Allah di dalam kita yang bekerja. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan terus memeteraikan dalam setiap loh hati kita, dalam setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Mari tangkap pesan Tuhan. Apa yang kita tangkap hari ini. Jangan sampai firman Tuhan datang lewat hanya berlalu begitu saja. Tapi mari tentukan satu ayat saja apa yang kita terima ketika firman Tuhan disampaikan. Siapapun yang menyampaikan firman, dari manapun asalnya, kulitnya dan segala macam jabatannya. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, tangkap satu, ya, tema atau satu rema untuk kita hidupi. Sehingga itu kita imani, kita pegang, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, amin untuk firman Tuhan. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat pagi ini, buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa Allah sanggup untuk membawa kami untuk mengalami kehidupan ke level yang lebih baik lagi. Yang tadinya hidup kami biasa-biasa saja. Tapi Tuhan memampukan kami, sanggup membuat kami mengalami hidup yang luar biasa. Hidup dalam kendalinya Tuhan. Hidup yang menuruti perintah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap hati kami.
Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun profesi kami Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang menuntun kami. Roh Kudus memberikan kami hikmat, berikan kami kekuatan dan iman yang teguh kepadamu, sehingga setiap firman yang kami dengarkan itu boleh kami pegang, boleh kami imani, kami hidupi, dan kami saksikan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga jadilah kami menjadi penjala manusia. Jadilah kami menjadi pemberita Injil keselamatan yang Tuhan sudah perintahkan lewat amanat agungmu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Haleluya, puji Tuhan ya. Hari ini luar biasa ya, pemaparan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Ya, di mana sikap yang benar itu ketika yakin Tuhan yang sudah suruh. Nah, ini yang penting. Jadi saya pun belajar untuk itu. Nah, makanya ketika saya belajar mempraktekkan ini, ada sikap saya ngotot, ya, ngotot, ya itu. Ngotot itu, walaupun orang nggak percaya, saya katakan itu yang Tuhan katakan. Saya kasih tahu saudaraku, dan terserah orang yang nggak percaya, tapi saya percaya. Kenapa? Karena ada sinyal-sinyal, ya, yang dari Tuhan. Tuhan nyatakan itu. Dan saya terus sampai hari ini satu sikap saya memang begitu. Ya, ngotot itu adalah bagian yang Tuhan taruh untuk saya. Kenapa ngotot, saudaraku? Karena itu memang Tuhan nyatakan dalam satu eh, sinyal atau juga peneguhan dalam hati saya seperti itu. Jadi Tuhan berbicara secara pribadi, bukan umum ya. Secara pribadi dan saya bisa mengalaminya dan saya sampaikan gitu. Itu contoh ya. Jadi ketika kita ngotot karena kita percaya Tuhan suruh dan kita sampaikan. Nah, jadi beberapa hal yang kita belajar pagi hari ini. Nah, contoh saya bisa menjadi seorang penerjemah dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan ngotot juga karena saya mendapatkan satu visualisasi ya, dan saya bisa melihat bagaimana saya sedang tampil di pentas ya, sedang menerjemahkan orang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Padahal waktu itu saya belum punya pengalaman apa-apa. Tapi saya berkata, Tuhan, itulah hidup saya. Jadi seperti itu. Saya ngotot, dan terus saya ngotot, dan terus ngotot. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa menerjemahkan walaupun tidak piawai seperti orang lain. Tapi udah mulai artinya keberanian makin Tuhan nyatakan. Jadi tidak lagi hanya tegang, tapi dengan santai menerjemahkan orang yang sedang khotbah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Demikian juga segi yang lain juga begitu. Ketika saya sudah yakin Tuhan nyatakan sesuatu, saya sampaikan saudaraku. Ya, maka kadang-kadang ya orang berpikir, wah, ngotot banget. Iya, memang ngotot. Nah, itu salah satu bentuk di mana ketika yakin, ya Tuhan juga akan katakan ketika orang tersebut ngotot. Ngotot itu artinya tidak bimbang, tidak ragu, tapi yakin sepenuhnya. Artinya setipis bawang pun tidak ada yang menghalangi. Ya, yakin betul-betul. Nah, itu satu gambaran bagaimana kita memiliki sikap seperti itu. Nah, saya percaya bahwa kita juga punya pengalaman-pengalaman tersendiri sehingga bisa eksis, bisa kuat, bisa teguh ya sampai hari ini ya karena kita secara pribadi punya pengalaman bagaimana hubungan dengan Tuhan. Nah, hal ini saya berikan waktu dua orang, ya, dua orang saja. Ya, biasanya saya beri kesempatan pertama buat ibu remalam, ya nanti baru menyusul yang lain. Tentunya, ya, karena hambanya ibu remalam juga banyak pengalaman segudang saya kira, tapi jangan semua sampaikan, hanya sebagian saja supaya orang pingin dengar lagi. Silakan ibu remalam. Ya. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup yang selalu menolong saya dan keluarga saya. Eh, saya sangat terberkati oleh firman Tuhan itu karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang berkuasa gitu. Ya tergantung kitanya taat dan patuh apa tidak gitu. Kalau kita taat dan patuh dan kita mengalami kuasa Roh Kudus itu ya memang sangat luar biasa, beda dengan yang lain gitu. Terus kita selalu memperkatakan firman Tuhan itu karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita, jalan bagi hidup kita. Jadi ya seperti Bapak bilang tadi, memang kita harus perkatakan terus dan kita harus imani dan kita harus yakini karena Allah kita yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia adalah satu-satunya Allah yang dahsyat. Ya, kita harus patuh dan taat. Bagaimana ketaatan kita? Ya, kita harus banyak berdoa, kita harus banyak mendengarkan firman. Terus firman itu nggak sampai di kita saja gitu. Kita harus memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan ataupun yang sudah mengenal Tuhan tapi sudah lama tidak datang kepada Tuhan, ya kita harus beritakan gitu. Kita harus beritahukan bahwa Tuhan itu adalah yang berkuasa, Allah itu dahsyat, Allah itu yang eh, penuh dengan rahmat. Ya, kita harus bagikan, jangan hanya kepada kita saja. Soalnya pada suatu saat nanti, kalau kita udah tahu itu firman Tuhan berkuasa, kalau kita tidak beritahu, pasti nanti Tuhan nuntut kepada kita. Masa kamu aja yang diselamat gitu. Jadi, saya sangat bersyukur ya, ada saudara saya yang tidak percaya, pernah tinggal di rumah saya, jadi saya nggak perlu harus katakan itu Tuhan baik, enggak. Dari sikap saya, dari keramahan saya rajin ke gereja, saya rajin eh, mengikuti segala kegiatan-kegiatan. Jadi disitulah firman Tuhan itu ya terpancar bagi mereka dan mereka itu juga ya sekarang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih banyak Ibu Malam ya. Ini baru sebagian yang sampaikan hari ini. Nanti tambah lagi yang lain. Nah, jadi sikap ngotot tadi itu karena sudah yakin bahwa Tuhan sudah nyatakan sesuatu yang pasti. Karena hadapan Tuhan itu pasti. Nah, makanya sejak kita ngotot dan bukan lagi meminta, tapi hanya mengucap syukur karena Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah menjawab. Nah, jadi kita tidak minta-minta terus atau menjawab bersyukur karena apa? Jawaban Tuhan sudah berikan. Nah, saudaraku, hari ini luar biasa bagaimana Petrus yang tadinya secara hukum alam tidak mungkin dia menebarkan jala siang hari, biasanya malam. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan dan dilakukan. Demikian juga hal yang lain juga kita pasti punya pengalaman-pengalaman tersendiri. Jadi sebelum masuk pada doa penutup, saya berikan satu orang saja ya menanggapi firman Tuhan ini berkaitan dengan pengalaman pribadi dan kiranya itu juga akan memberikan semangat kekuatan bagi setiap orang yang mendengar. Silakan